wabarakatuh. Nama saya Ilham Siraj Nafi dari 11 IPA 2, dan di sini saya akan menyampaikan reaksi atau tanggapan tentang artikel yang telah diajukan oleh lembaga sekolah untuk mengikuti atau sebagai salah satu kelulusan syarat untuk mengikuti kegiatan LDKS SMA Nurul Fikri Boarding School Serang pada tahun ajaran 2020-2021 sebagai salah satu syarat untuk memasuki organisasi-organisasi yang telah dipilih oleh murid di SMA Nurul Fikri Boarding School Serang Anyer. Apa itu Society Era 5.0? Sebagaimana kita tahu, revolusi telah berkembang dari zaman dulu, atau pertama kali itu 1.0 sampai 4.0, yang dimana yang dimulai dengan penggunaan mesin sebagai pengganti tenaga manusia dan hewan, dan generasi kedua dari produksi massal, tenaga listrik, generasi ketiga penggunaan teknologi otomasi dan dalam kegiatan industri, dan revolusi industri keempat atau 4.0 yang kemarin baru-baru terjadi atau telah terjadi, yaitu tentang bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara sepenuhnya. Sebenarnya Society 5.0 ini telah lama bergulir, tetapi mungkin baru dipaparkan dan dikenalkan kepada masyarakat baru-baru ini. Apa itu era Society 5.0? Sebenarnya konsep Society 5.0 ini adalah adopsi dari pemerintah Jepang sebagai antisipasi terhadap tren global sebagai akibat dari munculnya revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 telah melahirkan berbagai inovasi dalam dunia industri dan juga masyarakat secara umum. Dan Society 5.0 ini sebagai adopsi ataupun inovasi baru, apalagi tengah-tengah pandemi ini, yang mengharuskan masyarakat ataupun rakyat memiliki pemikiran yang HOTS atau High Overthinking Skills, yaitu menggunakan pemikiran yang lebih cekatan dan lebih cepat. Apalagi dengan adanya era pandemi ini mengharuskan manusia menggunakan internet sebagai sumber daya utama ataupun sebagai cakupan utama untuk melakukan segala sesuatu. Dan mungkin dengan adanya pandemi ini membuat kita lebih mengenal teknologi, dan yang sebelumnya kita jadi tidak mengenal teknologi gaptek, dan sekarang lebih berkembang, dan juga munculnya segala inovasi-inovasi terbarukan yang belum pernah ditemukan sebelumnya ataupun sebelum adanya pandemi ini. Dan lahirlah Society 5.0 ini adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 seperti Internet on Things, internet untuk segala sesuatu, dan menjadi pedoman hidup ya bagi masyarakat sekarang. Dan kita tidak dapat menolak lupa bahwa internet zaman sekarang adalah menjadi bagian hidup dalam diri kita. Dan seperti AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan, data dalam jumlah besar, dan robot untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Society 5.0 sebuah masa di mana masyarakat berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dalam penyelesaian masalah sosial oleh sistem yang mengintegrasikan ruang dunia maya, internet, dan fisik dunia nyata. Apalagi sekarang ini kan kita tidak adanya PSBB ataupun dengan pembatasan kontak fisik antara manusia satu dan manusia lainnya, dan menggunakan internet sebagai kinerja utama ataupun pemeran pembantu pertama manusia untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti work from home ataupun adanya inovasi Zoom yang mungkin sebelumnya kita tidak tahu apa itu Zoom. Dan mungkin dengan adanya ini kita bisa mengenal pembelajaran online dan teknologi-teknologi terbarukan lainnya yang mungkin kita tidak dapat di sebelumnya. Dan yaitu 4 aspek yang harus kita punya untuk join ataupun terlibat dalam adanya era Society 5.0 ini. Pertama, leadership, yaitu kepemimpinan. Pemimpinan menurut saya tidak harus bagaimana kita menjadi seorang pemimpin dalam satu perusahaan atau suatu kelompok, organisasi. Tidak, menurut saya adalah pemimpin yang dapat mampu memimpinnya diri sendiri untuk dapat memimpin orang lain ataupun dipimpin orang lain. Jadi bagaimana jika kita mampu memimpin orang lain, jika kita tidak dapat memimpin diri kita sendiri, dan bagaimana respon kita dan reaksi kita bagaimana jika kita dipimpin oleh orang lain, karena itu akan mengundang emosional ataupun mengundang mental kita bagaimana menjadi seorang pemimpin yang sesungguhnya. Yang kedua yaitu language skill, yang kita tahu lah bahwa berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris, adalah bahasa yang pokok ataupun bahasa yang wajib kita miliki di zaman sekarang. Ya mungkin beberapa orang ataupun beberapa kalangan, mungkin banyak ya yang belum
fasih menggunakan bahasa Inggris termasuk saya, dan saya termasuk orang-orang yang masih dalam belajar, dalam tahap pembelajaran. Tetapi dalam adanya era society 5.0 ini, kita harus mengepush, mendorong diri kita untuk mampu terlibat dalam era ini, menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, bahasa utama, bahasa persatuan dalam dunia ini, apalagi dunia internasional ini. Tanpa adanya bahasa Inggris, mungkin kita akan menjadi orang yang terbelakang karena kita tidak akan pernah mengerti apa yang mereka ucapkan. Dan ketiga yaitu IT literasi atau literasi di mana teknologi IT menjadi ciri utama era society 5.0. Ya, cara mendasar menggunakan teknologi seperti komputer, laptop, mengaktifkan, memprogram dan semacamnya. Walaupun ya kita bukan programmer, tapi setidaknya kita memiliki basic dasar skill yang harus kita miliki dalam era society 5.0 ini. Dan keempat itu writing skill yang dimana kegiatan menulis untuk memenuhkan ide, gagasan yang kita miliki dan pemikiran maupun inovasi baru dapat ditularkan pada halayak umum. Kita tidak harus menjadi seorang penulis terkenal, setidaknya kita dapat mampu menulis dan apa yang ide yang kita tuangkan dapat tersampaikan oleh halayak umum dan mungkin menjadi sebagai pemukakan pikiran bagi orang lain. Dan mungkin yang dari tadi persepsinya berbeda dengan kita menyampaikan ide-ide kita, mungkin persepsi itu bisa menjadikan satu frekuensi yang sama terhadap satu kalangan dengan satu kalangan yang lain. Dan dengan adanya organisasi OSIS ini di dalam sekolah, mungkin dapat melatih kepemimpinan kita. Tidak harus dalam lingkup yang besar, setidaknya dalam lingkup yang kecil. Karena sesuatu hal yang dimulai dari mendasar, dari hal yang kecil, jika kita mampu melakukannya, kita akan mampu melakukannya hal yang lebih besar. Karena hal basic akan lebih mudah dilakukan daripada hal yang lebih besar. Dan yang kedua, organisasi yang saya pilih adalah keasramaan. Menurut beberapa ahli terhadap pendidikan, pertama psikolog, menyatakan bahwa usaha mengembangkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, serta kecakapan kepada generasi muda sebagai usaha untuk menyiapkannya agar dapat memenuhi fungsi kehidupan baik jasmani dan rohani. Mungkin keasramaan ini mungkin hanya berada di dalam ruang lingkup pesantren ya, mungkin karena di luar sana nggak ada namanya nggak ada namanya keasramaan, karena ini khusus untuk sekolah-sekolah boarding saja yang memiliki tempat-tempat tinggal untuk santri-santrinya. Dan mungkin jika kita perbandingkan atau kita compare terhadap dunia luar, itu mungkin lebih ke ini ya, Karang Taruna ataupun remaja-remaja RT RW yang dimana mampu mengorganisasi wilayah-wilayah tersebut seperti Agustusan, lomba-lomba, Hari Kartini atau apa hari nasional lainnya, agar kita dapat membuat suatu acara, suatu event yang dapat berguna untuk melatih tidak hanya diri kita tapi juga pada orang lain. Dan mungkin dengan adanya keasramaan ini kita dapat mengontrol, kalau kita dibilang pemerintah, ketuanya adalah presiden dan jabatan-jabatan lainnya adalah menteri, dan setiap kamar adalah rakyat-rakyatnya yang memiliki pengontrolnya masing-masing. Setiap kamar memiliki ketua-ketuanya untuk mengelola ya kegiatan dalam kamar tersebut. Dan mungkin dengan adanya organisasi ini kita dapat lebih mendasar bagaimana cara kita untuk pertama untuk terjun dalam masyarakat, untuk mengenal masyarakat lain, bagaimana pemikiran orang lain, menyatakan pendapat dan semacamnya dalam hal yang lebih kecil, tidak lebih kompleks, lebih kecil, lebih sederhana. Dan mungkin dalam organisasi keasramaan ini adalah pilihan yang tepat bagi saya, karena saya juga untuk melatih bagaimana cara untuk berbicara di depan umum, terutama dalam asrama dulu aja ya, yang ruang lingkup orangnya lebih kecil dan tidak terlalu banyak yang kita tidak kenal. Dan mungkin itu sedikit tanggapan reaksi terhadap saya terhadap artikel yang telah dikirim oleh Binsan menjadi salah satu syarat lulusan organisasi siswa tahun ajaran 2021. Dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam setiap ucapan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.